Afi. Bagaimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Jumpa lagi di Sekolah Minggu Online bersama Mbak Ketin dan dua pengiring kita. Di sini ada Mas Aas dan Mas Indra. Nah adik-adik, pagi hari ini gimana nih cuaca di tempat adik-adik? Apakah mataharinya bersinar terang, atau mendung, atau malah hujan? Nah adik-adik, karena Tuhan selalu memberkati kita, Mbak Ketin doakan supaya hari ini mataharinya dapat bersinar terang dan cerah ya, supaya adik-adik juga nggak ngantuk untuk mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini. Nah, kita sekarang mau angkat satu lagu pujian, yaitu Matahari Bersinar Terang. Musik. Adik-adik, kita sudah mengikuti nyanyian pembuka ya. Sekarang kita mau berdoa untuk mengawali sekolah minggu pada pagi hari ini. Sekarang adik-adik boleh lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita mulai untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, anak-anak-Mu sekarang akan mengikuti sekolah minggu Tuhan. Siapkan hati mereka Tuhan, agar mereka dapat mengikutinya dengan baik dan menjalankannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, pagi hari ini tentunya Tuhan memberikan berkat yang sangat melimpah sekali kepada kita, karena Tuhan itu adalah penolong kita yang sungguh-sungguh. Tuhan memberikan kita kasih, sukacita, seperti sungai yang mengalir dengan deras sekali untuk memberikan kehidupan di sekitarnya, seperti tumbuhan dan hewan-hewan sebagai sumber kehidupan. Sekarang kita mau angkat satu lagu pujian lagi, Kasihnya Seperti Sungai. Musik. Sekarang adik-adik pernah nggak sih dengar cerita tentang Nabi Yesaya yang ditolong oleh Tuhan? Pernah nggak nih adik-adik dengar? Wah hebat banget nih kalau adik-adik pernah dengar. Kalau belum pernah dengar, nanti kita dengerin ya dari firman Tuhan. Sekarang karena Tuhan adalah penolong kita, kita mau angkat satu lagu pujian lagi sebelum kita mendengarkan firman. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Musik.
selamat pagi. Apa kabar semuanya? Baik ya, senang banget nih akhirnya bisa ketemu lagi sama Mbak Sela di sekolah minggu pagi hari ini. Nah adik-adik, kira-kira ada yang tahu nggak hari ini hari apa ya? Hari Minggu. Ya benar, hari Minggu, tapi ada yang spesial. Hari ini adalah hari Minggu apa adik-adik? Hari ini adalah hari Minggu Palma. Nah adik-adik, hari Minggu Palma ini adalah hari Minggu sebelum kita merayakan Paskah adik-adik. Di sini Minggu Palma itu dirayakan untuk mengingat momen pada saat Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem sebelum dia disiksa, kemudian nanti akan meninggal di kayu salib. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman pada pagi hari ini, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih Tuhan karena pagi hari ini Engkau telah berkati kami sehingga kami semua anak-anak-Mu Tuhan bisa mengikuti sekolah minggu ini dengan baik Tuhan. Dan sekarang kami akan memulai mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau berkati kami. Semoga firman yang kami dengarkan ini Tuhan dapat berguna bagi diri kami dan kiranya dapat menguatkan iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, tema sekolah minggu pagi hari ini adalah Tuhan penolongku. Tema kali ini diambil dari kitab Yesaya 50 ayat 4-9a. Yuk adik-adik kita siapkan Alkitab, kita akan baca kitab suci bersama-sama. Diambil dari Yesaya 50 ayat 4-9a. Yesaya itu ada di Perjanjian Lama setelah Kidung Agung. Oke, udah ketemu adik-adik? Nah, yuk kita baca sama-sama ya. Yesaya 50 ayat 4-9a. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah adik-adik, Mbak Sela mau tanya nih, kira-kira adik-adik ada yang pernah diajak temennya nggak? Diajak temennya atau diolok-olok temennya? Pernah? Ada yang pernah? Kalau pernah, kira-kira diajak karena apa nih adik-adik? Wah pastinya macam-macam ya adik-adik. Nah ketika diajak temen, rasanya gimana sih kalau Mbak Sela boleh tahu? Pastinya sedih ya, nggak mungkin kan kalau diajak temennya senang, pasti sedih ya adik-adik. Kenapa kok kita ini diajak teman? Nah di sini Mbak Sela punya cerita tentang Tami yang dia juga diajak temennya ketika dia melakukan sesuatu yang benar. Yuk kita simak ceritanya. Anak-anak, suatu hari di masa banyak orang sakit karena virus corona, seorang anak bernama Tami merasa sangat bosan untuk tinggal di dalam rumah terus. Ia ingin keluar sebentar saja. Ia kemudian meminta izin kepada ibunya.
Ibu, aku mau keluar sebentar saja, boleh ya Bu? Loh, bagaimana sih Tami? Ini keadaannya masih bahaya untuk keluar rumah. Sebentar saja Bu, di halaman saja, tidak jauh kok. Aku bosan sekali ini. Bener ya, hanya di halaman dan sebentar saja loh ya. Iya Bu, boleh ya? Iya, tapi ingat pakai masker ya. Baik Bu, siap. Terima kasih Ibu. Tami pun mengambil masker dan pergi ke halaman rumahnya. Ketika ia sedang bermain dengan anjingnya di halaman, lewatlah serombongan anak-anak yang bermain bersama. Mereka menertawakan Tami yang hanya bermain di halaman dan memakai masker. Salah satu dari anak-anak itu pun mengejek Tami. Penakut. Masa main hanya di halaman, hanya dengan anjing, pakai masker lagi. Wah. Mendengar hal itu, Tami hanya diam saja. Ia ingat bahwa ia berjanji untuk keluar sebentar saja. Akhirnya, dia masuk dan membiarkan anak-anak yang menertawakannya. Sesampainya di dalam rumah, Tami segera melepas masker dan membersihkan dirinya, mencuci kaki dan tangan dengan sabun. Setelah itu, menghampiri ibunya yang baru memasak. Ibu bertanya, Siapa itu tadi nak? Kok ramai ya? Tidak tahu Bu, anak-anak dari mana. Tadi mereka menertawakan aku Bu. Loh, memang kenapa? Mereka mengejekku karena aku hanya bermain di halaman bersama Molly dan pakai masker lagi. Lalu kamu jawab apa nak? Aku diam aja. Kamu tidak apa-apa, anak-anak itu mengejekmu begitu. Tami hanya mengangguk, lalu ibu berkata, Nak, tidak apa-apa kalau diejek. Yang penting apa yang kamu lakukan sudah benar. Di tengah keadaan seperti ini, ada virus yang berbahaya. Memang lebih baik kita tidak kumpul-kumpul dulu. Lebih baik di rumah saja, supaya tidak terkena virus. Dan masker pun akan melindungi kita juga. Maka sekarang orang-orang perlu disadarkan bahwa memakai masker itu adalah hal yang benar di tengah pandemi COVID-19. Dah, jangan sedih ya nak. Tuhan tahu maksudmu baik dan apa yang kamu lakukan sudah benar. Suatu hari nanti teman-temanmu itu pasti akan menyadarinya. Dah, ini sayurnya sudah siap. Kita makan saja yuk. Baik Bu, saya juga sudah lapar. sekarang Tami sudah tidak sedih lagi. Ia mengerti akan perkataan ibunya. Tami pun akhirnya makan bersama dengan keluarganya. Adik-adik gimana? Udah denger kan ceritanya? Ceritanya tentang apa sih kalau Mbak Sela boleh tahu? Nah iya adik-adik, jadi ceritanya tadi Tami ini diajak teman-temannya ya adik-adik. Karena apa sih sebenarnya kok diajak teman-temannya? Iya, karena Tami ketika pandemi ini bermain sendiri bersama anjingnya, memakai masker, sedangkan teman-temannya yang lain mengejek Tami nih, kenapa kok mainnya sendiri, tidak berkerumun? Karena di masa seperti ini kita tidak boleh adik-adik berkerumun, lalu tidak memakai masker. Pokoknya kita harus menjaga kebersihan karena masa-masa seperti ini adalah masa-masa yang sangat genting adik-adik. Kalau misalnya kita nanti sakit, itu akan bahaya juga buat diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Jadi perbuatan Tami sebenarnya tadi benar atau enggak adik-adik? Nah benar ya adik-adik, justru perbuatan Tami ini harus kita contoh karena dia tetap menerapkan protokol kesehatan, tidak bermain dengan temannya, memakai masker, dan setelah sampai di rumah dia mencuci tangan, cuci kaki, kemudian mandi, dan akhirnya baru bisa berkumpul bersama keluarganya. Nah, di situ adik-adik ada kalanya memang saat kita melakukan hal yang baik, banyak orang yang misalnya ada yang tidak setuju, tidak suka, tapi tidak apa-apa adik-adik, karena perbuatan baik kita itu nanti pasti yakin Tuhan itu akan membantu kita, menolong kita untuk meluruskan hal yang tidak baik melalui sekeliling kita adik-adik. Nah, dari kitab yang kita baca tadi, kitab tadi bercerita tentang nabi adik-adik. Kira-kira nabi siapa ya? Ya betul, nah tadi bercerita tentang Nabi Yesaya. Namanya Nabi Yesaya.
Nah, Nabi Yesaya ini adik-adik juga pernah nih diejek-ejek, diolok-olok seperti Tami tadi adik-adik, karena apa yang dilakukan Nabi Yesaya ini banyak tidak disukai orang-orang. Kira-kira apa sih yang dilakukan Nabi Yesaya? Nah, Nabi sendiri adik-adik adalah orang yang bekerja untuk Tuhan. Jadi Nabi Yesaya ini adik-adik tugasnya adalah memberitakan Injil dan kabar sukacita dari Allah. Nah, di situ Nabi Yesaya itu suka membantu orang-orang yang sedang sedih, sedang kesusahan, suka menolong. Lalu kemudian Nabi Yesaya juga menegur orang-orang yang berbuat dosa adik-adik. Nah, dari perbuatannya itu banyak juga orang-orang yang tidak suka dengan perbuatan Nabi Yesaya ini adik-adik, tidak suka akan kebaikan yang dilakukan Nabi Yesaya. Padahal kebaikannya itu sesuai dengan perintah Allah, perintah dari Injil Tuhan. Nah, walaupun di tengah perjuangannya ini adik-adik, Nabi Yesaya sering diolok-olok, sering diejek, bahkan ada yang berusaha melukai Nabi Yesaya. Tapi di sini Nabi Yesaya tidak putus asa adik-adik. Nabi Yesaya tidak terus menyerah karena dia percaya bahwa pertolongan Tuhan itu pasti akan memberikan buah yang baik adik-adik. Di situ Nabi Yesaya tetap bersemangat untuk menyebarkan Injil Tuhan. Karena Nabi Yesaya percaya bahwa dengan pertolongan Tuhan, semua pekerjaan yang dilakukan Nabi Yesaya ini akan berjalan dengan baik adik-adik. Nah, dari sini kita tahu ya adik-adik bahwa perbuatan Nabi Yesaya ini baik dan berani. Nah, ini harus kita contoh adik-adik. Saat kita akan melakukan hal yang benar, kita tidak usah malu dan takut untuk melakukan hal tersebut. Karena hal tersebut pasti akan membawa pengaruh yang baik bagi sekitar kita. Jadi jangan takut dan jangan malu untuk melakukan hal atau kebaikan. Seperti Nabi Yesaya tadi adik-adik, walaupun dia sudah diolok-olok, diejek-ejek, tapi dia tetap teguh, tetap semangat bahwa apa yang ia lakukan itu akan baik untuk sekitarnya dia adik-adik. Nah, kita tidak perlu takut, tidak perlu malu, kita pasti yakin Tuhan akan menolong kita. Nah, adik-adik di sini ada fun fact nih. Untuk ada yang tahu nggak kira-kira nama Yesaya itu artinya apa? Nah, di sini fun fact-nya, nama Yesaya itu artinya adalah keselamatan dari Allah. Di sini ayah Yesaya namanya adalah Amos, Nabi Amos. Nabi Amos itu siapa? Mungkin adik-adik ada yang pernah dengar? Nah, Nabi Amos ini adalah nabi terbesar pada masa Perjanjian Lama adik-adik. Jadi ayahnya Yesaya ini adalah Nabi Amos. Nah, lalu Yesaya ini asalnya dari mana sih? Nah, benar, asalnya dari Yerusalem. Nah, itu fun fact tentang Nabi Yesaya ya adik-adik. Lalu kita akan tutup dengan ayat penutup, yaitu Mazmur 33 ayat 20. Yuk kita buka Alkitabnya bareng-bareng lagi. Mazmur 33 ayat 20. Itu ada di Perjanjian Lama ya adik-adik. Yuk kita baca bareng-bareng. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Sekali lagi ya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Nah, adik-adik, jangan lupa untuk tetap berbuat baik, menyebarkan kebaikan, karena kita semua percaya bahwa Tuhan akan menolong di setiap kehidupan kita, dan kiranya Tuhan akan menyertai dalam setiap langkah kita, dalam setiap perbuatan kita perbuat. Itu ya adik-adik. Jangan lupa kita tiru sikap Nabi Yesaya untuk tetap semangat menyebarkan berita baik. Nah adik-adik, firman pada pagi hari ini selesai. Sekarang kita akan tutup dengan doa ya. Mari lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah perbolehkan anak-anak-Mu mendengarkan firman pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau kuatkan kami sehingga kami bisa mencontoh Nabi Yesaya Tuhan, sehingga kami tetap berbuat baik, menyebarkan berita baik tanpa pernah putus asa walaupun banyak sekali rintangan yang kami hadapi. Kiranya Engkau selalu memberkati kami, selalu kuatkan kami untuk terus menyebarkan Injil-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Ya, betul sekali adik-adik bahwa Tuhan Yesus adalah penolong kita satu-satunya di saat kita susah ataupun bersedih. Nah adik-adik, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan, sekarang kita mau memberikan persembahan ya kepada Tuhan.
Mari kita angkat satu lagu pujian untuk mengiringi persembahan ini dengan lagu Beri Syukur. Nah adik-adik, sekarang kita mau menaikkan doa syafaat ya. Kita sekarang lipat tangan, tutup mata dan tunduk kepala. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami berikan persembahan kami Tuhan. Engkau berkati agar persembahan ini dapat berkembang untuk kemajuan sekolah minggu. Tuhan, Engkau berkati juga orang tua kami yang di tengah pandemi ini untuk mencari kebutuhan yang dapat memenuhi kebutuhan kami. Tuhan, Kau berkati juga untuk negara ini, agar negara ini dapat kembali pulih dan menjadi maju kembali. Tuhan, Kau berkati juga anak-anak sekolah minggu kami, agar senantiasa mendengarkan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ya Tuhan, sekarang kami semua akan berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Kau berkati, semoga Indonesia Tuhan Kau jauhkan dari bencana alam dan Kau sembuhkan dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, semoga mereka dapat bijaksana dalam mengambil setiap keputusannya Tuhan. Dan kiranya Kau berikan kedamaian dalam setiap hati kami bangsa Indonesia ini Tuhan. Dan Kau jauhkan, Kau hindarkan dari perpecahan yang akan mencampakkan bangsa Indonesia ini Tuhan. Dan Tuhan, terima kasih karena pada pagi hari ini Kau telah membolehkan sekolah minggu ini Tuhan berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan sekarang kami semua akan mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya apa yang kami peroleh pada sekolah minggu pagi hari ini dapat memperkuat iman kami. Dan Kau selalu mendampingi dalam setiap langkah kami di kehidupan kami. Semoga Kau senantiasa memberkati kami dalam setiap kehidupan kami agar semuanya berjalan dengan baik Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mengaku iman rasuli ya. Silakan tangan kanan adik-adik taruh pada dada kiri adik-adik. Kita mulai ya. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan terima berkat dari Tuhan ya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita sudah ada di penghujung acara ya. Jangan sedih nih, minggu depan ada sekolah minggu lagi kok. Nah sekarang kita mau angkat lagu pujian Aku Cinta Yesus.
musik. Adik-adik, sekolah minggu hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya. Dadah.